tes itu bukan masalah lulus nggak lulus ya, kalau menurut saya. Tes itu ya masalah kita siap nggak siap. Karena kalau kita memaksakan lulus misalkan dengan cara kurang baik, misalkan nyogok gitu, lulus ya lulus, tapi ntar di sananya malah kesusahan sendiri. Benar. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sigit Akbar di Rukun Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber Mas Fikri Hakim LC, yang kebetulan beliau pernah mondok di Pondok Pesantren Darussalam Gontor di 2013 ya Mas ya? Ponorogo ya? Barengan kita. Oh iya, kita barengan ya. Sebenarnya kita teman ini ya. Iya. Terus kemudian lulusan sarjana di Al-Azhar Kairo 2000 berapa itu? 2018 ya? Oke, 2018. Dan sekarang ngambil di UIN di Fakultas Usuluddin, Prodi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Wah, keren banget. Nah, kita ini akan bahas banyak banget informasi-informasi seputar kuliah di luar negeri itu gimana sih ya. Oke, Mas Fikri, gimana nih waktu pandemi-pandemi ini, apa aja sih kegiatan-kegiatannya? Kegiatannya biasa, kita awal-awal pandemi karena sekolah tempat saya ngajar, biasa ya, semua dunia pendidikan itu stop, lewat online semua. Maka ya semua santri di pesantren pulang semua. Dan itu berdampak banget karena kami itu sekolah pesantrennya menengah ke bawah, enggak menengah ke atas. Maka otomatis berdampak banget ke finansial mereka. Apalagi sekolah online itu kan butuh kuota. Iya benar. Dan itu masih awal-awal, banyak banget orang-orang yang masih gagap banget, nggak tahu apa itu Zoom lah, apa itu Google Meet lah. Jadi dari Maret ya, pulang itu Maret ya. Dari Maret sampai Februari, bukan Maret kok nggak salah, pulangnya udah dari Februari dipulangin santri sampai selesai tahun ajaran kemarin itu nggak kondusif banget. Soalnya mereka santri pulang judulnya aja belajar online, tapi nyatanya nggak bisa belajar online karena banyak kendala, masalah kuota, masalah akhirnya ya materi banyak yang nggak kesampein. Penyesuaiannya juga butuh waktu juga ya. Ya, penyesuaian butuh waktu banget karena ya itu tadi, pertama karena mereka menengah ke bawah, banyak yang gaptek, kedua memang kesulitan dalam ekonomi. Apalagi awal-awal kan masih kaget kan, banyak yang bapaknya masih banyak yang driver Gojek, driver Grab, masih banyak yang jualan makanan pinggir jalan, yang semua itu stop ketika awal pandemi. Jadi ya berdampak sama santri juga. Mereka nggak bisa, susah bayar, mereka susah untuk beli kuota. Iya, benar. Ya, semuanya dampaknya itu ke sana pas awal-awal. Tapi alhamdulillah setelah lebaran akhirnya pada balik semua dan ekonomi juga udah mulai normal sejak PSBB ya. Iya, benar. Awal-awal PSBB udah mulai kembali. Oh, berarti sudah kembali ke pondok pesantren semua ya? Alhamdulillah udah, dan alhamdulillah sampai sekarang aman semua dari virus. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Iya, karena memang di sana juga nggak boleh santri masuk, nggak boleh wali santri masuk. Jadi nggak ada penjengukan. Kalaupun ada, kita jadwal sebulan sekali, dan itu setiap satu harinya, setiap jam cuma satu kelas. Jadi benar-benar ketat. Iya. Nah, Mas Fikri, ini kan kemarin dari kuliahnya di kayaknya nuansa Arab nih. Iya. Iya, itu gimana sih ceritanya kok bisa di Indonesia gitu kan, kuliahnya tuh nyampe Timur Tengah sana gitu loh. Pertama ya alhamdulillah saya bersyukur dulu dari Gontor. Karena di Gontor itu kita udah ditanemin untuk visinya itu, pandangan kita untuk kuliah setinggi-tingginya. Dan didukung dengan alumni-alumni yang banyak di luar negeri, dan mereka pun memotivasi kita, membantu kita untuk keluar negeri. Jadi dari sana awal motivasi untuk keluar negeri. Sejak kelas 5 atau kelas 11. Oh, berarti di zaman kelas SMA itu berarti setara ya. Itu udah termotivasi, saya harus keluar negeri. Kapan? Pokoknya di mana? Pokoknya keluar negeri. Di mana aja deh. Di mana aja, pokoknya harus keluar negeri. Tapi waktu itu karena kita masih belum paham dunia pendidikan ya, pokoknya kita anggap keluar negeri itu lebih baik daripada dalam negeri. Karena dulu masih belum paham. Iya. Walaupun pada nyatanya ya nggak sepolos itu. Iya. Karena ada kelebihan masing-masing. Tapi namanya kita masih anak kecil, belum paham ya, pemikiran kita pokoknya harus luar negeri. Dan itu tanda sukses belajar. Itu awalnya dari sana.
Setelah lulus, saat kalau di Gontor tuh ada pengabdian ya. Pas lagi ngabdi itu kita teman-teman mulai banyak yang nyari-nyari channel. Ternyata dari channel itu salah satunya ada yang nyari ke Mesir. Dapat dari sana, mulailah tanya-tanya ke teman-teman yang udah. Jadi saya sendiri termasuk yang belakangan gitu. Enggak dari awal pengen ke Mesir. Setelah banyak yang pengen ke Mesir, oke, berarti mungkin keluar negeri yang dari dulu saya tuju adalah Mesir. Ya udah, oke, kita ikutin jalannya. Kita coba tesnya sambil konsultasi ke orang tua juga mendukung. Tesnya di mana tuh? Jadi pas itu bulan Maret kalau nggak salah ya. Pas lagi bulan Maret kita ada tes di UIN Malang. Itu gelombang pertama. Dulu sebelum 2015 tesnya itu 2 gelombang. Gelombang 1 di daerah itu untuk menyeleksi. Gelombang 2 di Jakarta. Semuanya di Jakarta itu untuk penerapan kelasnya, untuk kelas bahasanya, level bahasanya. Kalau level bahasanya udah cukup tinggi, dia boleh datang langsung kuliah. Kalau level bahasanya masih rendah, dia harus lanjutin dulu level bahasanya itu sampai selesai baru boleh kuliah. Atau dengan kata lain dia nunda 1 tahun pembelajaran bahasa. Untuk pembelajaran bahasa itu dia nunda 1 tahun kuliahnya. Tapi berarti kita pengen kuliah di Mesir misalnya gitu. Nggak berarti harus tesnya juga di Mesir. Enggak, bahkan nggak ada. Dulu awal-awal 2000-an, kalau awal 2000-an tes ke Mesir, nggak ada tes ke Mesir. Jadi yang punya duit berangkat aja udah. Langsung berangkat? Langsung berangkat. Sudah ada kepastian diterima emang? Langsung berangkat, insya Allah pasti diterima. Oh gitu. Dengan bekal bahasa misalnya? Nah, makanya pas itu dilihat sama Azhar dan sama organisasi alumninya IAI, kalau di sana timbul banyak masalah karena banyak orang yang nggak jelas gitu hidupnya. Maka kalau dulu nggak heran orang di Azhar tuh 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun tuh biasa. Untuk meraih sarjana. 8 tahun. Iya. Wah, itu di sini udah mahasiswa tua. Di sini udah S2. Iya benar, udah S2. Kalau dulu nggak heran kayak gitu karena memang kondisinya kayak gitu. Jadi mereka banyak yang ya udah yang punya duit pokoknya keluar. Akhirnya mulai 2007 2008 kalau nggak saya pernah diceritain, itu dimulailah dirapihin, dibuatlah tes sama Kemenak bekerja sama IAI. Mulai itu ada tes setiap tahunnya, biasanya bulan Maret itu tesnya. Itu tesnya tahapannya apa aja itu? Itu tadi kan tahap pertama di daerah, biasanya di Sumatera itu di UIN Medan, Palembang, Lampung, Padang kalau nggak salah. Seleksinya apa aja, berkas atau kita harus bisa bahasa Arab pasti. gitu? Berkas pasti, bahasa Arab pasti. Pasti. Karena kita ujian dari awal udah bahasa Arab. Kalau misalnya belum basicnya tuh kayak Mas Fikri kan santren nih, punya basic bahasa Arab. Kalau misalnya saya dari lulusan SMA biasa, tidak punya bekal bahasa Arab, pengen kuliah di sana gimana? Nah, itu berarti memang harus mempersiapkan kayak gini misalkan. Kita dari pesantren. Pesantren salaf misalkan. Mau masuk komunikasi ya, atau komunikasi masih terlalu umum. Teknologi. Yang dimana dia di salaf belum pernah belajar matematika, belum pernah belajar fisika. Yang itu adalah basic yang harus dikuasain untuk masuk ke jurusan teknologi gitu. Otomatis apa yang dia lakukan? Ya harus ngejar. Maka dia kan punya poin ketertinggalan. Nah, ketertinggalannya itu harus dikejar sebelum masuk ke sana. Kalau nggak dikejar gimana? Ya dia sendiri yang capek. Capek kenapa? Karena nggak paham dia yang lain ngomongin apa, dosen bilang apa, ya, dia sendiri nggak paham, nggak tahu apa-apa. Makanya masuk 0 keluar minus. Betul. Makanya kalau ditanya orang yang basicnya itu umum, bisa nggak ke luar ke Timur Tengah atau ke Al-Azhar? Saya jawab bisa, asalkan dia mau mengejar. Ada banyak, mulai beberapa tahun ini ada beberapa mahasiswa yang dari aliyah. Aliyah itu kan walaupun ininya ada saliyah tapi kan nggak mempelajari bahasa secara khusus. Betul. Otomatis ya, kurang lebih sama lah sama SMA. Nggak jauh beda lah aliyah sama anak SMA. Mungkin beberapa aliyah aja yang memang ada yang memang ya udah bisa bahasa Arab gitu. Tapi kan secara umum nggak terlalu beda. Kalau dibanding sama pesantren kan jauh gitu. Betul.
ya otomatis mereka harus mengejar ketertinggalannya itu. Belajar nahwu, shorof, balago, itu semua udah harus dikejar karena dari awal tes udah ditanya itu. Setelah itu ya kalau dia udah mengejar, insya Allah dengan tes itu bisa. Jadi tes itu bukan masalah lulus nggak lulus ya, kalau menurut saya. Tes itu ya masalah kita siap nggak siap. Karena kalau kita memaksakan lulus misalkan dengan cara kurang baik, misalkan nyogok gitu, lulus ya lulus, tapi ntar di sananya malah kesusahan sendiri. Bener. Karena memang materi yang disampaikan ya itu ya tadi permisalannya kayak orang dari salap murni tahu-tahu masuk komputer, teknologi, ya dia harus siap ininya dulu dasarnya. Kalau nggak punya dasarnya susah. Nah berarti saya daftar. Kalau misalnya saya dari sekolah menengah atas biasa, harus ibaratnya prepare dulu lah ya. Kita mempersiapkan bahasanya, mempersiapkan dasar-dasar nahwu shorof dan lain sebagainya. Nah, ketika di tes itu berarti lulus tidak lulus itu nggak ada penentuan seperti itu. Bisa jalan ke tahap selanjutnya, kan ada 2 tahap tadi tuh. Jadi tahap pertama itu nyeleksi untuk kompetensinya dulu. Kalau lulus boleh kuliah, kalau nggak lulus ya udah. Setelah lulus baru tes kedua untuk penetapan level bahasa. Nah level bahasa ini bagi mereka yang udah lulus. Jadi yang belum lulus nggak bisa. Jadi persiapan itu untuk yang udah lulus. Kalau yang level bahasanya udah tinggi boleh langsung masuk. Kalau yang belum tinggi ya harus nyelesain dulu gitu. Itu di mana menyelesaikannya? Nah, itu sebelum sini? 2016 kalau nggak salah di Jakarta. Setelah 2016 semuanya dipusatkan di Kairo. Jadi yang udah lulus berangkat langsung ke Kairo, di sana langsung ujian bahasa. Dan level bahasanya yang masih minim tetap juga pelatihan di sana. Pasti latihannya di sana. Ini baru mulai tahun kemarin, kalau nggak, iya tahun kemarin itu baru ada pusat latihan bahasa di Indonesia kayak cabangnya gitu. Cabang yang ada di Kairo dibuat di Indonesia sini, di Jakarta Timur. Mahasiswa di Kairo dari Indonesia berapa orang? Mahasiswa di Kairo dari Indonesia. Dulu sekarang udah 5.000-an kayaknya. 5.000-an. Karena sejak 2019 itu yang datang minimal 1.000. Jadi sejak Syekh Azhar ke Indonesia itu, dari sana Syekh Azhar mungkin melihat potensi Indonesia, jadi diperbanyak kuotanya. Kuotanya diperbanyak. Dulu pas saya 2014 kuota yang lulus tuh nggak lebih dari cuma 600-an. Nggak lebih dari 700, 600-an. Habis itu sama, setiap tahun 600, 700 nggak jauh beda gitu. Pengurangan penambahan aja. Tapi sejak 2019 setelah Grand Syekh Azhar, Syekh Ahmad Thoyyib ke Indonesia, itu mungkin karena beliau melihat potensi dan beliau ngasih beasiswa 50 ke Gontor, 50 ke NU waktu itu. Nah, sejak itu yang mandiri pun itu kan beasiswa. Yang beasiswa mandiri, itu berarti free. Yang jalur mandiri pun diperbanyak kuotanya. Waktu itu 2019 sampai 1.000 orang ya. Mahasiswa barunya 1.000, jadi banyak banget. Jadi di sana bisa jadi kayak Jakarta juga ketemu orang Indonesia juga berarti ya. Ya, jadi kita kan namanya ini buat koloni-koloni ya. Nama kita di perantauan itu bikin koloni-koloni. Koloninya berubah-ubah, pindah-pindah. Dulu pernah di daerah Distrik 4 atau Hai Robah. Biasanya di ini Robah. Itu maksudnya dulu, per distrik gitu ya? Iya, terkenal dulu pas lagi reformasi itu. Masjid yang terkenal itu Rabi'ah Adawiyah. Itu di Robah dulu banyak. Sekarang mulai dikit. Orang banyak pindah ke distrik 10 dari kota Nasr City. Jadi itu distrik 4, sekarang di distrik 10. Terus 2012-an itu mulai awal-awal, atau bukan awalnya mungkin udah lama ya, tapi di sana mulai banyak itu 2012-an itu mulai banyak pindah ke daerah dekat Azhar atau kita sebutnya daerah Darosa. Nah, di sana banyak yang tinggal di sana. Awal-awal sih masih dikit ya. Kita jalan orang Arab semua gitu. 10 meter baru ketemu orang Indonesia. Waduh. Itu dulu sejak 2018-19, pokoknya sejak mahasiswa banyak itu udah sana tuh kayak Ciputat. Kayak UIN Ciputat ya berarti ya. Makanya kan kita bilang kuliah di mana? UIN Kairo.
UIN-nya cabang Kairo ya. UIN cabang Kairo. Nah, kita satu langkah ketemu orang Indo. Langkah lagi orang Indo. Ya di mana-mana orang Indo, sholat di sini orang Indo. Jadi nggak perlu insecure ya. Iya, ibaratnya wah masih mahasiswa baru gitu kan, nggak ketemu teman, nggak ada orang Indonesia, orang Arab semua gitu ya. Ya mau udah orang Indonesia semua, tapi itu menurut saya ada dampak negatifnya. Apa itu negatifnya? Karena ketika kita perantau bersama-sama terus dan nggak berinteraksi dengan penduduk asli, dampak negatifnya adalah ke bahasa. Akhirnya banyak mahasiswa yang nggak bisa bahasa percakapan gitu, bahasa Amiyah. Walaupun ada yang sok-sok idealis bilang ini mau bahasa Amiyah, saya mau maunya bahasa Fusha. Tapi kan intinya bahasa Arab itu ya sama aja. Cuma itu sebenarnya sok idealis aja kok kata saya. Iya benar ya, karena kita berkumpul terus orang-orang Indonesia, akhirnya secara pemahaman bahasa dengan sekitar jadi berkurang ya. Iya, karena interaksi juga berkurang. Orang Indonesia makan di warung Indonesia, cukur sama orang Indonesia. Oh ada ya warung-warung Indonesia ada, cukur orang Indonesia ada. Juga yang nyukur. Iya. Luar biasa itu. Itu panjang ceritanya. Ntar ini dulu ya. Berarti tadi kita interaksi itu cukur orang Indonesia. Semua orang Indonesia. Bahkan sekarang ada isi pulsa orang Indonesia juga. Jadi semuanya orang Indonesia. Memang bagusnya ekonomi kita maju gitu. Maju. Ekonomi mahasiswa itu maju. Tapi dampak negatifnya kalau orang-orang yang nggak mau di luar itu berinteraksi dengan orang Arab, akhirnya mereka nggak bisa sama sekali bahasa percakapan. Mereka nggak bisa ngomong Arab. Mereka paham tapi nggak bisa ngomong ya. Entah itu bahasa pasar, bahasa Amiyah, atau entah itu bahasa Fusha, yang bahasa fasih itu, tetap aja mereka nggak bisa ngomong. Kalau orang nggak mau ngomong Amiyah, pasti nggak bisa ngomong Fusha. Orang bisa Fusha, bisa Amiyah. Kecuali memang dia kesehariannya ngomong Fusha, nggak apa-apa. Tapi ini orang so idealis, nggak mau Amiyah, dia juga nggak bisa, dia juga nggak pernah ngomong Fusha. Akhirnya apa? Interaksi cuma sama orang Indonesia. Ujungnya dia nggak bisa ngomong bahasa Arab sama sekali. Iya, itu pasti dampaknya karena dia tidak mau mencoba untuk terbuka ya. Iya. Maunya ya sama orang-orang Indonesia aja gitu kan. Nah, pertanyaannya, ketika tes itu berbayar nggak? Oh iya. Tes itu saya agak lupa ya. Dulu tes. Tapi bayar tapi itu. Lupa saya. Berbayar. Bayar administrasi gitu. Berapa? Administrasinya aja ya. Terus ketika di sana, ketika kita dinyatakan lulus nih, yang beasiswa itu full atau ada sebagian? Oh iya. Jadi ketika udah dites selesai, itu dulu kalau sebelum 2012 itu 20 besar yang dapat beasiswa, 20 besar ranking nilai tes se-Indonesia itu semuanya nilainya digabungin, 20 besarnya dapat beasiswa langsung. Di sana dapat asrama dan juga dapat uang bulanan. Oh. Itu dulu. Setelah itu saya kurang tahu, nggak berlaku lagi. Udah nggak berlaku lagi jadi nggak ada 20 besar dapat beasiswa, udah nggak ada lagi. Nggak tahu kenapa. Dan sekarang berarti tidak ada beasiswa? Ada beasiswa tapi nggak tahu tapi bukan untuk 20 besar. Nggak tahu sekarang untuk siapa. Maksudnya random gitu ya? Ya mungkin random gitu. Atau ada kebijakan lain gitu ya? Kebijakan karena itu yang ngatur kan iya. Atau Kemenak sama YAI, mungkin mereka yang ngatur. Kalau dulu 20 besar saya dengar dari senior. Kalau sekarang sejak pas zaman saya pun udah nggak ada 20 besar. Terus kalau beasiswa selain yang full tercover dapat asrama, misalnya mandiri nih. Kalau mandiri berapa sih biaya untuk masuk kuliah di Azhar itu? Kalau untuk biaya hidup itu murah banget. Murah banget. Jakarta? Kalah. Lebih murah di sana? Kalau Jogja enggak. Berarti lebih murah Jogja ya? Jogja Jogja. Saya juga dengar ya gitu. Cuma enggak pernah di Jogja. Kalau di Jogja kalau di Kairo itu buat gambaran ya. Yeah. Terakhir saya di sana karena saya tahun terakhir tuh udah nikah, jadi beda hitungannya. Oh, udah nikah ya? Mantap. 2000 berapa itu? Terakhir kali 2018 berarti. Terakhir kali masih jomblo 2018. 2019 masih, 2019 awal itu masih. Sebentar mau interupsi, itu dapat jodoh orang sana apa orang sini? Orang sana. Oh, orang sana? Iya. Mantap. Orang sana maksudnya mahasiswa ya, bukan orang. Oh, mahasiswa Indonesia yang di sana ya. Kan di sana, orang sana. Oh, bukan orang Arab sana gitu. Enggak berani, galak-galak.
Siapa tahu kan kuliah gitu kan, dapat jodoh orang sana gitu. Ya, tapi emang banyak. Bahkan saya juga agak termotivasi ya dengan dengan cerita-cerita ayat-ayat cinta gitu. Karena wah, indah banget gitu, padahal kayaknya hidup di Mesir tuh indah banget, apalagi kayak Fahri kan. Wah, khotbah kok ini balik-balik, wah. Udah apa namanya? Toto dijodohin. Iya. Wah, kayaknya indah banget hidup. Nah, realitanya gimana itu? Realitanya ya indah, tapi ya nggak indah kayak gitu. Tidak sebagus yang ada di film lah ya. Iya, itu kayak kita selfie pakai HP iPhone lah. Jelas gitu kan. Berarti dapat jodoh kebetulan yang kuliah di sana dari orang Indonesia juga gitu. 2018. Iya. Berapa biaya bulanan tinggal? Oh iya tadi ya 2000. Kos berapa kos di sana? Pas asrama. Pertama kali nyampe, jadi 2014-15 itu Mesir masih agak ini ya. Kan itu pasca reformasi. Emang setelah reformasi itu ekonominya masih labil. Kadang naik, kadang turun. Pasca reformasi itu awal-awal saya datang sana 2014 masih aman lah. Sebulan flat itu 250, berarti waktu itu 250 sekitar 350.000 waktu itu. Di sini 350.000 per bulan. Iya, per bulan. Kos-kosan. Iya. Waduh, saya di sini 1 juta, gimana dong? Tapi itu satu kamar berdua, bertiga gitu. Oh, gabung ya. Misalkan untuk satu kamar yang 4x4 itu untuk berdua, bertiga gitu. Besar 4x4. Ya lumayan. Itu 350.000. Iya, 350.000. Oke, makan? Kalau makan kita piket. Itu udah mayoritas mahasiswa namanya ya, mahasiswa Indonesia di Mesir. Oh. Mayoritas mahasiswa itu rumah piket masak. Piket masak nanti beda-beda, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari sekali. Piket masak, tergantung anggota rumahnya. Biasanya biar enak orang rumah itu ketika ngajak anggota minimal bukan minimal ya, rata-rata 7. 7 orang biar pas 1 minggu atau 6. Biasanya nanti Jumatnya libur. Iya, sehari sekali ya, ganti-gantian. Sehari sekali ya. biar enak. Betul. Karena kalau 3 berat gitu, piket mulu. Kalau 5 itu pas. Biasanya segitu. Itu masak apa aja tuh, Mas? Masak ya kita masak apa aja, namanya mahasiswa ya, sibuk. Ada yang masak ayam aja, ayam dipotong 4, masukin aja langsung sayur masuk, dia tinggal kuliah, tinggal ngaji. Apa rasa itu ya? Ya pokoknya dia bawang, cabe, semuanya. Tapi bumbu ada di sana ya? Bumbu kayak Indonesia gitu ada ya? Enggak semua ada. Tapi ya, kalau yang penting-penting ya ada. Bawang, tapi sana bawangnya bawang bombay merah gitu. Yang gede bawang bombay merah. Enggak ada bawang merah yang kecil gitu. Terus cabai biasa ada, tapi cabenya levelnya di bawah Indonesia lah. Orang Indo nggak puas lah. Iya, super pedas kalau di sini ya. Kalau Indo kan doyan yang pedas-pedas. Iya. Sana nggak pedas, cabenya nggak pedas. Ya bumbu-bumbu dasar itu ada semua, kunyit, jahe, kayak gitu-gitu ada. Yang aneh-aneh paling kayak lengkuas nggak ada, serai. Tapi serai mahasiswa Indonesia tuh kreatif, hebat. Apa kreatifnya? Mereka nanam serai. Jualan serai. Ditanam, dijual di situ ya. Semuanya dijual pokoknya. Pokoknya ada lahan bisnis, cari ada ruang bisnis di sana, dibuatlah bisnis. Jadi kuliah di Mesir itu, di Kairo ya, itu sama aja kayak kita membangun entrepreneur masing-masing ya, setiap mahasiswa ya. Karena emang kita dididik untuk jadi apa aja. Yang penting manhaj kita azhari. Tasamu, kita saling moderat, saling nggak gampang menyalahkan, menghormati pendapat orang lain. Tapi jadi apa aja terserah. Makanya banyak yang mengira mahasiswa nih banyak kan jadi travel, dikirain agent. Dikirain kita itu nggak belajar, jadinya bisanya cuma jadi travel. Padahal enggak. Padahal kita mau jadi ulama yang mandiri. Jadi bukan cuma kita ulama mengharapkan duit cuma dari khotbah, dari ngajar, enggak, tapi kita harus punya bisnis. Nah, itu kita dibangun di sana. Jadi walaupun kita jadi travel, jadi apa, tapi tetap ditanamkan bahwasanya manhaj kita manhaj azhar.
menghormati pendapat orang lain, nggak gampang menyalahkan, nggak gampang nggak mengkafirkan orang, itu manhaj kita. Jadi sebenarnya Masjid Azhar ini terbuka buat siapapun. Azhar terbuka buat siapapun. Jadi walaupun nggak dapat beasiswa di sini, kesempatan di sana banyak beasiswa. Selamat datang di Rukun Podcast.